Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis protein. Kelompok 2 beranggotakan Nurul Fadun Raju, Indri Ayu Saleh, Mariam Kalasi, Arini Saman, Diki Prasandi, Sri Larasati Pangeran, Natasha Indah Putri, dan Rivi Fijrianti Tambipi. Yang pertama harus kita ketahui apa itu protein. Protein merupakan polimer asam amino, tersusun atas rangkaian dan kombinasi beberapa asam amino yang berbeda. Protein dibedakan berdasarkan tipe, jumlah, dan susunan asam aminonya. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari protein, selanjutnya kita harus ketahui apa fungsinya. Protein berfungsi sebagai sumber energi karena mengandung beberapa asam amino esensial seperti lisin, triptofan, metionin, leusin, isoleusin, dan juga valin. Nah, teman-teman sudah mengetahui apa pengertian dari protein dan juga apa fungsi dari protein. Selanjutnya, kita masuk ke dalam topik inti dari video ini, yakni analisa protein. Analisa protein dapat dilakukan dengan dua metode. Metode pertama yang dapat dilakukan dalam menganalisis kandungan protein yang ada dalam makanan adalah analisa secara kualitatif. Reaksi pertama yang dapat kita gunakan adalah reaksi Santo protein. Larutan asam nitrat pekat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan asam pel protein. Setelah dicampur, terjadi endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Reaksi yang terjadi ialah nitrasi pada inti benzen. Selanjutnya adalah reaksi Hopkins-Cole. Larutan protein yang mengandung triptofan dapat direaksikan dengan reaksi Hopkins-Cole yang mengandung asam giloksilat. Reaksi ini dibuat dari asam oksalat dengan serbuk magnesium dalam air. Setelah dicampur dengan reaksi ini, asam sulfat dituangkan perlahan-lahan sehingga membentuk lapisan di bawah larutan protein. Yang ketiga, reaksi Milon. Reaksi Milon adalah larutan merkuri dan merkuri nitrat dalam asam nitrat. Apabila reaksi ini ditambahkan pada larutan protein, akan menghasilkan endapan putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan. Pada dasarnya, reaksi ini positif untuk fenol-fenol. Selanjutnya, reaksi natrium nitroprusida. Natrium nitroprusida dalam larutan amoniak akan menghasilkan warna merah dengan protein yang mengandung gugus SH bebas. Jadi protein yang mengandung sistein dapat memberikan hasil positif. Selanjutnya, reaksi Sakaguchi. Reaksi yang digunakan ialah naftol dan natrium hiprobromid. Pada dasarnya, reaksi ini memberikan hasil positif apabila ada gugus guanidin. Jadi, arginin atau protein yang mengandung arginin dapat menghasilkan warna merah. Selanjutnya, metode Biuret. Larutan protein dapat dibuat alkalis dengan menambahkan NaOH kemudian ditambahkan dengan larutan CuSO4 encer. Uji ini untuk menentukan adanya senyawa yang mengandung gugus amida asam yang berada bersama gugus amida yang lain. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Dalam analisis kuantitatif, kita dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode Gelbar. Metode ini merupakan metode yang sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Sampel didestruksi dengan asam sulfat dan dikatalis dengan katalisator yang sesuai sehingga menghasilkan amonium sulfat. Yang kedua, metode filtrasi formol. Larutan protein dinetralkan dengan basa atau NaOH, lalu ditambahkan formalin, akan membentuk dimetilol. Dengan terbentuknya dimetilol ini berarti gugus aminonya sudah terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam dengan basa NaOH sehingga akhir filtrasi dapat diakhiri dengan cepat. Terima kasih telah menonton.